saya Alkitab. Ayo kita ngobrol, saya juga suka VN. Nah, siapa dulu yang tanya, abang atau saya? Ayo bang. Sebelumnya apa keyakinan Anda? Kristen, Yahudi, atau Islam? Saya bukan Kristen, tapi saya pemercaya Alkitab. Saya percaya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub punya misi di dalam manusia Yesus untuk menyelamatkan manusia, gitu bang. Karena saya beda dengan Kristen yang lain. Oke, kalau begitu saya tentukan poinnya langsung. Nah, dari mana dasar kalian mengklaim Yesus itu Tuhan? Bapa adalah Tuhan. Yesus itu manusia yang diutus Bapa untuk menggenapi misinya menjadi tebusan umat manusia. Ah, jelas kan? Kalau Anda berbicara tentang itu, sekarang saya bertanya. Anda buat salah kepada saya, lalu saya tidak maafkan. Apakah Yesus mampu memaafkan Anda, sedangkan saya sebagai manusia tidak memaafkan Anda? Kenapa diajarkan di dalam Injil bahwa manusia itu harus saling mengampuni? Ya. Kenapa diajarkan saling mengampuni, saling memaafkan? Itu oleh karena apabila seseorang yang kamu buat salah dia tidak memaafkan, maka Tuhan pun tidak akan memaafkan Anda. Karena perbuatan manusia ini antara manusia dan manusia. Maka ada hubungan dengan Tuhan apabila manusia itu berbuat dosa kepada manusia lain. Ya. Tidak mungkinlah Yesus akan menanggung dosanya. Ya, pakai otak dong. Ya, sekarang Yesus itu Tuhan atau apa? Yesus itu manusia seperti abang dan saya. Kencing, berak, cebok gitu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia seperti saya, lantas kenapa orang-orang Kristen mempertuhankan Yesus? Begitu loh. Sedangkan saya sebagai orang Muslim, saya sangat-sangat meyakini apa yang dikatakan kitab perjanjian lama yang disebut Taurat. Sekalipun saya hanya bisa membaca tulisan Indonesia, terjemahan Indonesia, tetapi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Taurat. Gitu. Kalau Tuhan Yesus, saya sendiri tidak pernah mengatakan dan tidak akan bisa pernah meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Tuhan yang sesungguhnya untuk dia menjadi perantara mengajarkan kebaikan dan untuk menyelamatkan umatnya, saya percaya. Gitu. Bahwa tidak ada salahnya Tuhan itu mengutus nabi-nabinya, Allah itu mengutus nabi-nabinya. Dan setiap nabi yang sudah ditentukan dia memberikan rahmat mereka itu masing-masing, kelebihan mereka, kekurangan mereka itu dia berikan masing-masing. Sesuai apa yang dia inginkan. Menurut pandangan saya seperti begitu. Jadi wahyu itu perkataan siapa? Yesus yang berfirman atau siapa? Coba jawab. Kebetulan Anda mengutip kitab Wahyu, sekarang saya mau bertanya tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu perkataan Yesus atau perkataan siapa? Oke abang, di poin ini kita sama ya. Karena Yesus adalah manusia. Karena kalau Yesus bukan manusia, kalau dia Tuhan, itu tidak sah untuk menggenapi misi Allah Bapa yang digambarkan di dalam penggambaran ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, digambarkan dengan Allah memberi perintah untuk orang itu memberikan korban penghapusan dosa kepada Ibrahim. Ibrahim memberikan korban itu, korban penghapusan dosa. Itu gambaran akan manusia Yesus yang nanti akan menggenapi misi Allah. Di Taurat, abang kalau tahu Taurat itu orang Israel, karena Israel kan bangsa yang langsung diperintah Allah, diampuni dosanya karena imam-imam itu memberikan korban. Ada tepung, ada darah domba untuk pengampunan dosa. Itu lambang manusia Yesus. Nah, manusia bisa diselamatkan hanya kalau menerima misi Bapa, yaitu
korban manusia Yesus. Jadi Yesus datang bukan ngomong firman, enggak, dia mau ngomong bahwa hei kamu manusia berdosa, tidak bisa diampuni, kamu mati semua. Tetapi hanya karena kasih Bapa melalui Yesus dengan mati di atas kayu salib, maka semua manusia termasuk Muhammad, termasuk abang, termasuk saya diselamatkan. Nah bedanya di situ bang, cuma di situ aja jalan keselamatannya. Justru Anda bertanya yang memang tidak ada dasarnya. Anda bertanya tidak berdasarkan dalil. Bagaimana saya mau menjawab dengan berdasarkan dalil? Jadi omong kosong itu kamu, bukan saya. Begitu loh. Tapi kalau Anda memaksa, saya akan menjawab. Anda yang bersalah kepada saya, seharusnya saya yang harus memaafkan Anda, bukan Yesus. Begitu. Oke, gini aja bang, sekarang saya bertanya. Boleh kan saya bertanya ya, satu pertanyaan. Kalau abang meyakini bahwa Islam atau Nabi Muhammad adalah penyempurna, ya kan? Nah, saya boleh tahu menyempurnakan apa dari ajaran Yesus? Nah, saya bertanya gitu. Saya ulang ya. Kalau beliau Nabi Muhammad atau agama Islam adalah penyempurna, saya mau bertanya apa yang disempurnakan dari ajaran Yesus? Itu bang. Nah, ini aja malah asik ini. Oh, jadi pendapat Anda begitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan begitu, Anda percaya bahwa Yesus itu turun menebus dosa manusia, menjadi tumbal untuk dosa manusia. Kira-kira dosa manusia seperti apa yang sudah ditebus oleh Yesus? Jadi Anda kasih suatu alasan di dalam kitab Taurat bahwa benar-benar Yesus itu dikorbankan untuk menjadi dan penanggung dosa manusia. Anda kasih di dalam kitab Taurat yang seperti Anda yakini. Saya minta ayatnya bahwa Yesus itu lahir untuk dibunuh menanggung dosa manusia. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali bang. Banyak para ustadz, banyak orang Islam itu salah mengerti. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu manusia ngalami maut, ya kan? Maut itu kematian kekal karena hubungannya dengan Tuhan putus. Maut itu tidak bisa dibalas dengan perbuatan. Kenapa? Karena apa yang diberikan manusia kepada Tuhan, ibadah, amal, itu semua milik Tuhan. Bener nggak? Abang utang sama saya 1 juta, tapi abang bayar dengan saya dengan duit abang. Nggak bisa, ya kan? Nah, pertanyaan abang, dosa apa yang ditebus? Alkitab itu bukan saya loh. Dari tadi itu saya ngomong bukan saya ngomongin Alkitab saja. Manusia dosanya itu ada 2. 1, dosa benih. Benih itu seperti cetakan. Abang kalau punya pabrik, cetakannya cacat, maka semua barang yang dicetaknya cacat. Adam dan Hawa itu punya dosa benih. Manusia sudah cacat semua. 1. Yang kedua dosa perbuatan. Nah, yang diselamatkan, yang diampuni adalah dosa dari maut. Maut itu kematian kekal. Itu abang. Saya sebenarnya nanya tuh bang. Cuma kalau mau selesaiin ini dulu ya nggak apa-apa. Nanti kita tahu titik bedanya di mana. Terus pertanyaan saya dijawab ya. Asik nih. Oke bang, siap. Ini yang asik. Karena ditonton semua kan. Sebentar ya, saya carikan dulu ya ayatnya ya. Oke. Ya, Anda mengatakan dosa maut. Kira-kira dosa maut itu dia berbentuk seperti apa? Atau ciri khas dosa maut itu seperti apa? Bahwa setahu saya, ya, dosa itu hanya 2. Ya, dosa melanggar perintah Tuhan dan dosa menjahati sesama manusia. Karena Tuhan melarang bahwa kita manusia itu saling menyakiti. Ya, karena Tuhan jadikan kita manusia itu harus hidup saling berdampingan. Nah, Anda mengutip masalah dosa maut. Ya, saya baru dengar juga ini masalah dosa maut. Dosa maut ya mungkin itu bahwa kematian, dosa kematian.
Tetapi faktanya Yesus sudah menebus dosa kematian itu, dosa maut itu, tapi nyatanya kan masih umat, masih semua pada mati. Itu yang menjadi satu tanda tanya untuk saya. Oke abang, nah ini pengetahuan bang, biar abang tambah datanya yang benar kalau debat nanti. Tak kasih kado-kado supaya debatnya bagus karena datanya benar. Maut itu artinya kematian kekal bang. Jadi ada dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu artinya mati kekal, itu bang. Ya, pernyataannya di sini akulah dia ini siapa? Nah, di dalam kutipan ayat Anda ini, Anda merangkai gabungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa di sini dia katakan apabila kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati oleh dosanya. Akulah dia itu siapa? Oh, upah dosa itu adalah mati kekal. Begitu. Sekarang coba jelaskan sudah berapa orang umat Kristen yang diselamatkan oleh darah Yesus? Sebab ini baru suatu perjanjian. Pertanyaan saya, bahwa di antara orang Kristen yang sudah meyakini bahwa Yesus menebus dosa mereka, sudah berapa orang yang telah diselamatkan oleh Yesus? Om Z mengatakan Om Z lebih pintar dari nabi saya. Iya kan? Sekarang saya mau kasih tantangan ini Om Z kalau bisa. Mampu tidak Om Z buktikan? Ini asik bang, pelan-pelan. Saya mohon semuanya mendengar. Bangsa yang diberikan perintah dan rahasia langsung karya Allah kepada manusia adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu sejak bayi turun-temurun orang itu tahu, paham akan namanya Mesias. Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, orang menduga-duga itu bangsa Israel kan sudah dinubuatkan. Mesias itu siapa ya? Apa Nabi Elia? Apa Yohanes Pembaptis? Nah, Yesus bilang, akulah dia. Artinya akulah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, yang begini bang, bangsa Arab nggak tahu, karena dia bukan bangsa yang dijanjikan. Tapi kalau anak kecil-kecil Yahudi dari kecil sudah diberitahu. Nah, yang bagus itu ketika Yesus lahir, ada orang Majus datang kan itu untuk melihat bayi itu. Nah, dia salah satu orang yang percaya, walaupun dia bukan dari Israel. Nah, kenapa? Maka itu Israel itu pada waktu itu menjadi patokan buat semua bangsa mengenal Allah, karena Allah menyatakan diri melalui Israel. Nah, kembali ke pertanyaan abang, akulah dia, yaitu dialah Mesias yang dijanjikan itu abang. Asik sekali. Ya, sekarang pertanyaan saya yang lebih lanjut lagi, akulah dia sudah sampean jawab. Pertanyaan saya lebih lanjut, ya, pemahaman Anda kenapa berbeda dengan pemahaman Kristen, bahwa Kristen itu selalu mengatakan dia adalah Tuhan. Bahkan di dalam Injil baru, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi sebetulnya yang harus kita yakini ini pendapat Anda atau pendapat orang Kristen, begitu. Yang diyakini yaitu bukan mendetailkan siapa Yesus itu, kalau menurut saya, karena orang-orang pada zaman Yesus juga memandang seperti itu. Tapi orang-orang itu diselamatkan ketika orang menerima karya Bapa di dalam Mesias. Jadi ya maaf ya, kadang orang Kristen itu sering membicarakan sesuatu yang tidak intinya. Begitu bang. Saya kira abang di sini jelas. Jadi Yesus sendiri sebenarnya tidak begitu peduli dia dikatakan Tuhan atau tidak. Yang dia mau, dia itu dikatakan sebagai Mesias, sebagai penebus dosa umat manusia. Karena manusia itu tidak bisa kembali kepada Allah
dengan melakukan agama. Tuhan tidak menciptakan agama, begitu Bang. Jadi kalau Abang bertanya pada saya, jadi mana yang harus diikuti? Ya bukan saya, bukan pemahaman orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan. Orang tahu Yesus itu Tuhan atau manusia atau nabi atau apa. Yang penting itu menerima karyanya enggak, ya kan? Karyanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia itu menebus dosa melalui manusia Yesus yang dulu dilambangkan sebagai darah domba. Itu aja, menerima. Sampai sekarang ini loh banyak orang yang menerima Tuhan dan diselamatkan tidak bisa tahu detail kok Yesus siapa. Teolog aja tidak bisa tepat ngomong Yesus itu siapa. Cuma yang jelas Dia itu Mesias. Begitu Abang. Lah kalau begitu, ketuhanan Yesus itu berdasarkan asumsi orang-orang Kristen, ya. Bahwa saya dari tadi satu demi satu fan Anda saya menyimak, saya hanya mempelajari. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan untuk menebus dosa manusia, atau mengajarkan jalan kebaikan untuk dosa manusia supaya manusia itu tidak berbuat jahat dan manusia itu tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, saya akui itu. Tetapi apabila sepihak-pihak oknum yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Allah sendiri, saya sangat-sangat tidak mengakui. Karena tidak ada pengakuan di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, Allah berkata, "Akulah Yesus itu." Nah, tetapi kalau Anda mengatakan bahwa Dia adalah karya Tuhan, Dia adalah karya dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti Anda katakan tadi, ya. Maka jelas memang Yesus adalah utusan. Ya. Ataupun kalau memang Dia disalib, dibunuh untuk menebus dosa umatnya, saya rasa masih mungkin. Ya. Sekalipun saya tidak meyakini penyaliban itu, tetapi masih mungkin. Begitu loh. Yang saya permasalahkan sejak tadi itu tentang ketuhanan Dia. Tapi ya alhamdulillah Anda sudah menjawab bahwa benar-benar Yesus itu bukan Tuhan. Begitu. Dan hanya segelintir orang yang mengaku-ngaku dan mendorong dengan asumsi mereka untuk menyebarluaskan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu. Tetapi kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama yaitu Taurat, di situ tidak menjelaskan bahwa yang lahir itu Allah sendiri atau Tuhan, bukan, tetapi manusia, anak domba Allah. Gitu. Sebab kalau Anda mengatakan bahwa Yesus menjadi jaminan untuk dosa manusia, ya, saya akan mempertimbangkan itu. Saya akan berusaha untuk memahami itu. Tetapi kalau tadi Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang jelas-jelas saya akan menolak 1000% bahwa Dia bukan Tuhan. Gitu. Baik Bapak, ini satu yang bagus sekali. Jadi memang, oke Abang ini cerdas. Dan saya senang. Ini poin kita selesai di sini ya. Nanti kapan-kapan dilanjut lagi karena lalu lintasnya rame. Abang juga harus menjawab yang lain. Oke ya Bang, sip. Kenalan dulu deh. Belum kenal saya kan? Saya Zen. Abang siapa? Rahmani ya, Rahmani. Oke Bang, terima kasih. Diskusinya bagus. Kalau malam saya jam 12 ke atas sampai pagi tuh. Oke ya Bang, thank you. Tuhan semesta alam merahmati kita semua. Selamat Idul Fitri Bang.